Oke teman-teman, salam sehat. Kita akan menceritakan mengenai asal mula mafia Italia. Mafia Italia kerap terbayang akan sekelompok pria berjas yang brutal dengan sederet tindakan kriminalnya. Berbeda dengan gangster, mafia berbeda dengan gangster. Aktivitas mafia cenderung lebih terorganisir, rahasia, dan memiliki banyak jaringan dan koneksi orang penting di berbagai negara. Karena itu, mafia identik dengan kejahatan kelas kakap, seperti kartel narkoba, penyelundupan senjata, pemerasan, hingga manipulasi pemilihan umum demi mendapatkan uang dan memperluas wilayah kekuasaan. Beberapa kelompok mafia turut menjalankan bisnis guna memutar uang dan menambah pundi-pundi organisasi. Salah satu sindikat terbesar di Italia dan di dunia saat ini disebut memiliki pendapatan sekitar 863 triliun per tahun atau lebih dari total gabungan pendapatan dari McDonald dan Deutsche Bank. Beberapa klan mafia Italia beroperasi hingga ke berbagai penjuru dunia, bersaing dengan mafia-mafia yang sama kejamnya dari negara lain seperti Rusia, Cina, hingga Albania. Dalam beberapa kasus, sejumlah kelompok mafia sering bekerja sama melakukan tindakan kejahatan dan membagi rata hasilnya. Uni Eropa bahkan mengakui sindikat mafia Italia merupakan ancaman keamanan nyata bagi blok tersebut. Saat ini setidaknya ada 3 sindikat mafia terbesar di Italia, yakni Cosa Nostra, mafia Sisilia, Camorra dari Naples, Drangheta dari Calabria, dan Sacra Corona Unita dari Puglia. Menurut Badan Uni Eropa untuk urusan kerjasama penegakan hukum, Europol, mafia Italia mampu memanipulasi hasil pemilihan umum dan menempatkan orang-orang mereka di posisi penting pemerintahan dan daerah yang jauh dari wilayah kekuasaannya, memanfaatkan celah legislatif dan menggunakan jasa administrator dan personal yang korup. Mafia mencuci uang dan mengelolanya. Bunyi laporan Europol tahun 2013. Asal mula terbentuknya mafia muncul pertama kali di Sisilia, Italia, sekitar ratusan tahun yang lalu, tepatnya pertengahan abad ke-19. Saat itu Sisilia masih diduduki koloni asing. Warga Sisilia pun bersatu membentuk sebuah kelompok yang disebut mafioso untuk membela dan melindungi warga di kawasan tersebut dari penjajah. Di Sisilia, mafioso yang berarti anggota mafia awalnya tidak memiliki konotasi kriminal dan biasa digunakan pada seseorang yang curiga terhadap tindak tanduk pemerintah pusat. Namun, seiring berjalannya waktu, kelompok mafioso ini berubah fungsi menjadi tentara swasta atau mafia yang kerap memeras pejabat hingga konglomerat pemilik tanah dengan menuntut uang sebagai jaminan keamanan. Sejak itu, mafia menjadi organisasi kriminal yang kejam dan sekarang dikenal sebagai Cosa Nostra, sindikat mafia paling terkenal di dunia. Cosa Nostra, yaitu mafia Sisilia, bisa dibilang pelopor mafia di dunia yang terbentuk berdasarkan klan keluarga. Karena itu, mafia identik dengan kesetiaan para anggotanya terhadap organisasi. Sanksi berat hingga nyawa jadi taruhan jika ada oknum yang ketahuan membangkang, apalagi berkhianat. Sementara itu, tujuan utama mafia beroperasi adalah uang dan kekuasaan. Kerap mafia didefinisikan sebagai pemberontak atau kelompok yang anti negara. Padahal
Mafia pada umumnya beroperasi di dalam sebuah negara dengan pemerintahan yang sah. Mafia kerap berupaya menyusup ke dalam pemerintah daerah untuk melemahkan sistem dan pada akhirnya menyalahgunakan dana publik. Karena itu, mafia kerap dianggap membentuk negara bayangan. Sebab di wilayah kekuasaannya, mafia kerap bertingkah layaknya pemerintah berdaulat, mulai dari membuat aturan dan hukum, menghukum setiap pelanggar hingga memungut pajak dan cukai terhadap warga hingga pemerasan. Sebagai pelopor sindikat mafia di dunia, pengaruh mafia Sisilia tidak bisa diremehkan. Cosa Nostra dianggap sebagai cikal bakal aktivitas mafia muncul di berbagai negara termasuk Amerika Serikat. Mengutip halaman resmi Kementerian Pertahanan Amerika Serikat, mafia Sisilia berkembang di negara Paman Sam lewat imigrasi beberapa anggotanya di akhir 1800, awal 1900, pertengahan 1960 hingga awal 1970. Mafioso bergengsi, WCP episode Mafiosi bergengsi, QCP Esposito merupakan anggota mafia Sisilia pertama yang diketahui berimigrasi ke Amerika. Pada November 1878, Esposito dan 6 mafia Sisilia lain tiba di kota New York dari Palermo melalui Marseille, Prancis menggunakan kapal. Esposito dan 6 mafia tersebut terpaksa melarikan diri ke New York karena menjadi buronan atas pembunuhan 11 konglomerat tanah, kanselir hingga wakil rektor di Sisilia. Mafia Sisilia pun pertama kali terbentuk dan beroperasi di New Orleans pada tahun 1800-an dan kemudian di kota New York pada tahun 1920-an. Di tahun yang sama, Perdana Menteri Italia Benito Mussolini berkuasa dan melancarkan penangkapan besar-besaran sindikat mafia Sisilia yang ia lihat sebagai ancaman dari rezim fasisnya. Pada tahun 1950, mafia Sisilia kembali berkembang di tengah pembangunan masif pasca Perang Dunia Kedua hingga mampu membangun kerajaannya hingga beberapa dekade setelahnya. Pada tahun 1970, mafia Sisilia menjadi pemain besar perdagangan narkotika internasional. Mafia Sisilia yang datang ke Amerika Serikat pada pertengahan tahun 1960 melancarkan kegiatan kriminal dengan menyamar dan menjajakan bisnis sebagai penjual pizza. Berkedok restoran pizza, mafia Sisilia dapat menyelundupkan heroin dalam jumlah besar ke Amerika. Pada periode 1982 hingga 1983, salah satu klan dari mafia ini mampu mengimpor 1,5 ton heroin ke New York yang dinilai memiliki nilai grosir lebih dari 4,7 triliun. Di periode 1980 sampai 1983, kelompok mafia Sisilia New York terbukti mengirimkan lebih dari 574 miliar uang tunai dari New York ke Sisilia lewat Swiss. Pada tahun 1984, Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI menjadikan kasus mafia Sisilia sebagai prioritas utama badan tersebut. Beberapa agensi lain membantu mereka mengumpulkan informasi intelijen terkait mafia Sisilia. Seperti mafia Sisilia, keluarga mafia Amerika berhasil menjaga rahasia dan kesuksesan mereka karena kesetiaan, juga kemampuan mereka untuk menyuap dan mengintimidasi pejabat publik, pemimpin bisnis, jaksa, hingga hakim. Saat ini, mafia Sisilia merupakan organisasi kriminal yang tangguh di Amerika Serikat, mengendalikan jaringan distribusi heroin di seluruh dunia. Beberapa organisasi penegak hukum dunia saling bekerja sama untuk melawan aksi kriminal mafia Sisilia. Oke teman-teman, itulah sejarah cerita sedikit mengenai asal-usul
mafia Italia dan mafia-mafia di dunia. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Salam sehat.